Halo semuanya, kami dari kelompok E3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang generasi sistem komputer. Ini adalah anggota tim kami. Yang pertama yaitu ada Dimas Berata Kusuma dengan NRP 15 2022 044. Selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Vigorazan Fadila dengan NRP 15 2022 064. Dan yang terakhir ada Muhammad Praditya Haikal Febriansyah dengan NRP 15 2022 088. Sebelum masuk ke materi intinya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Jadi untuk latar belakangnya, kemajuan teknologi saat ini mengharuskan kita untuk menggunakan perangkat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam perangkat komputer itu terdapat perangkat lunak yang merupakan inti dan juga merupakan jembatan komunikasi antar perangkat keras yang disebut dengan sistem operasi. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang evolusi sistem operasi dari generasi ke generasi dan mengungkap bagaimana teknologi ini telah berkembang dari masa ke masa. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen terhadap perangkat operasi dasar pada sistem, termasuk menjalankan software aplikasi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada intinya itu, sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara hardware dan aplikasi yang ingin kita jalankan, serta menjamin aplikasi tersebut bisa dijalankan dengan lancar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Haikal dan Dimas. Untuk Haikal dan Dimas, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi dari sistem operasi yang terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama adalah Resource Manager, yang merupakan pengolahan sumber daya dan pengalokasian seperti CPU, memori, dan disk drive. Yang kedua adalah akuntan, berfungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan I/O, dan disk storage. Yang ketiga adalah interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, dengan menyediakan tampilan seperti GUI yang digunakan sistem operasi sekarang ini, yang bisa mempermudah interaksi antara manusia ataupun pengguna dengan hardware atau komputer itu sendiri. Yang ketiga adalah koordinator, itu untuk mengkoordinasi, menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. Yang selanjutnya adalah gatekeeper, berfungsi sebagai pengendali hak akses pengguna yang dapat mengoperasikan komputer tersebut. Selanjutnya adalah optimizer, adalah penjadwalan masukan input oleh pengguna, pengaksesan basis data, dan proses komputasi oleh pengguna. Yang terakhir ada server yang berfungsi untuk melayani penggunaan komputer si pengguna. Untuk selanjutnya adalah mengenai sejarah sistem operasi. Sistem operasi sendiri sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan sistem operasi juga dipengaruhi oleh perkembangan perangkat komputer itu sendiri. Untuk sejarah sendiri terbagi ke dalam 5 bagian utama. Yang pertama adalah sistem operasi generasi awal yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1955. Pada masa ini sistem operasi bertujuan untuk mengolah sumber daya komputer yang sangat terbatas serta mempermudah interaksi mesin dan manusia. Pada masa ini juga komputer itu masih menggunakan bahasa mesin murni, dan juga bisa dibilang pada masa ini komputer itu masih belum menggunakan sistem operasi. Yang kedua adalah sistem operasi generasi kedua yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1965. Pada masa ini komputer bekerja secara batch processing system, di mana tugas dan pekerjaan yang bertipe sama dikumpulkan dan diproses setiap kumpulannya untuk menghemat waktu. Komputer pada zaman ini juga masih belum bisa dibilang mempunyai sistem operasi, akan tetapi sudah memiliki beberapa fungsi utama sistem operasi. Di antaranya adalah FMS atau Fault Run Monitoring System dan IPSI. Selanjutnya adalah generasi ketiga dari tahun 1965 hingga 1980. Pada awalnya komputer terbagi menjadi dua, yaitu komputer komersil dan dunia. Pada generasi ini IBM memperkenalkan sistem Solstice dengan tujuan untuk membuat perangkat yang ukurannya menyerupai IBM 1401.
akan tetapi performanya lebih baik dari IBM 1792. Sistem lalu yang keempat itu ada sistem generasi keempat dari tahun 1980 hingga 2000-an. Sistem operasi generasi keempat mulai bermunculan pada tahun 90-an. Generasi ini dikenal sebagai era sistem operasi berbasis grafis dengan kemampuan jaringan yang baik. Beberapa fitur utama sistem operasi generasi keempat antara lain ada yang pertama itu antarmuka pengguna grafis atau GUI, yang kedua multitasking dan multithreading, yang ketiga konektivitas jaringan, yang keempat plug and play, dan yang kelima manajemen daya. Lalu selanjutnya ada generasi kelima dari 2000-an hingga sekarang, kayak contohnya Windows 11. Sampai tahun 1988 komputer generasi kelima masih belum dapat dilahirkan. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan para ahli komputer untuk membuat suatu generasi komputer yang cara kerjanya sudah tidak menggunakan cara-cara lama. Komputer generasi kelima diharapkan merupakan suatu komputer yang mempunyai kemampuan kecerdasan buatan artificial intelligence. Pada saat ini ada Windows yang punya intelligence pada OS-nya, AI pada OS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.